Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kembali bersama saya Ibu Yuli Yanti Fajar Wulandari, atau biasa dipanggil Ibu Yuli ya, dan di kelas Cyber PR. Dan di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang email ya. Baik, saya akan share slide-nya di sini. Ya, baik. Kita akan membahas tentang email, milis, dan EPR. Jadi apa aja sih sebenarnya? Ya. Jadi email ini adalah electronic mail. Kalau bahasa Indonesianya surel atau surat elektronik. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk saling bertukar pesan atau surat ya melalui internet antara dua orang atau lebih. Jadi kalau dulu kita menulis surat itu dengan tulis tangan, sekarang enggak, kita ketik kemudian kita langsung kirim, gitu ya, dan nyampenya pun langsung. Kalau lewat pos itu kan butuh waktu, gitu ya. Tapi memang rasanya terasa otentik karena itu kertas kita terima langsung. Tapi kalau ini email, memang isinya dalam bentuk apa namanya elektronik mail, gitu ya. Nah, kemudian gini. Setiap pengguna email akan memiliki mailbox atau inbox ya. Jadi di dalam email itu nanti dalam alamat email itu ada inbox di mana itu menampung semua apa namanya surat-surat yang masuk. Kalau di kita biasanya dulu kalau di rumah itu ya kan selalu ada kotak surat ya di dekat biasanya dekat pagar ditaruh kotak surat kan di situ ada nomor rumahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada surat masuk ditaruh Pak Pos ke situ dan itu pun sama dengan fungsi mailbox atau inbox seperti itu. Jadi ada surat yang masuk masuknya ke situ ditampung di situ. Jadi pada saat kita mau membaca surat apa aja sih yang masuk, nah di situ ada di inbox itu ada di mailbox itu ya. Nah kemudian email ini biasanya ada dua ya, ada nama mailbox, ada juga nama komputernya. Jadi ada dua jenis email. Ada email yang berbasis web, tapi ada juga email yang berbasis klien. Artinya begini, kalau misalnya jadi ada email yang web, ada yang email yang korporat ya. Kalau misalnya kayak saya di BSI, jadi ada email BSI saya adalah yulianti.yfw gitu ya @bsi@ac.ac.id. Tapi kalau misalkan email pribadi itu saya pakai yang di web itu ada Gmail, ada juga Yahoo. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kita ada email korporat, tapi ada juga email yang pribadi. Nah, kemudian keunggulan email ini adalah pengirim pesan itu tidak dituntut untuk berada di tempat yang sama saat penerima pesan menerima dan membaca. Jadi kita bisa bebas kapan aja baca email yang masuk, gitu ya. Keunggulannya di situ. Jadi kita kapan aja kita mau baca bisa baca. Kemudian untuk pemasaran interaktif itu email memberikan harapan dan peluang. Artinya begini, kita bisa mengirim promosi ya atau mengirimkan informasi terkait organisasi, terkait misalnya kita mau ngirim company profile, kemudian kita mau ngirim apa namanya undangan event gitu ya, atau kita mau mengirim siaran pers atau press release, itu bisa dari institusi, dari perusahaan ke beberapa klien gitu ya, beberapa orang. Jadi ini memberikan harapan seperti itu. Jadi kita tidak kita memangkas waktu gitu ya, kita memangkas sumber daya juga gitu ya. Jadi lebih cepat sampai dan ini juga interaktif bisa langsung dibalas kalau orangnya pada saat itu langsung membalas emailnya. Jadi ini
sangat memberikan harapan dan peluang, ya. Kemudian, namun kadang-kadang suka ada juga email-email yang bersifat spam gitu ya, jadi suka masuk. Tapi biasanya di situs-situs itu suka ada memang filternya. Jadi kalau sudah mencurigakan alamat emailnya, nanti dia langsung lempar ke tempat spam gitu ya, bukan di inbox lagi. Nah, gitu. Jadi tapi kadang-kadang karena terlalu ketelitian kayak begitu, jadi kadang-kadang surat yang benar-benar pun juga suka lari ke spam juga gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan spam. Nah, jadi ini banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa dipakai dari email ya, terutama untuk perusahaan ataupun pribadi gitu ya. Jadi sekarang semua orang pun sudah harus mempunyai email ya. Jadi bahkan ibu saya juga yang sudah lansia juga harus punya email. Kenapa? Karena mau daftarkan BPJS kan harus pakai alamat email. Nah, jadi harus diwajibkan. Sekarang juga handphone juga gitu terkoneksi dengan Gmail. Jadi harus punya Gmail juga kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi ini tentang membuat pesan email yang efektif menurut Onggo ya. Jadi pertama kita perhatikan subject line ya. Jadi mohon adik-adik sekalian kalau membuat surat di email, apalagi untuk dosen, apalagi untuk mengirim lamaran pekerjaan, itu jangan sekali-kali hanya kirim apa ya, lampiran ininya apa namanya CV atau suratnya aja. Tapi kalian juga harus isi semua itu pesan emailnya. Ya, jadi misalnya dari subjeknya diisi, kemudian dari badan emailnya itu sendiri diisi. Misalkan yang terhormat kepada siapa gitu ya. Jelaskan sedikit tentang yang walaupun nanti kalian taruh attachment di situ, tapi tetap sopan santunnya, etikanya adalah taruh sedikit di situ informasinya. Jelaskan siapa Anda, kemudian apa yang Anda tujukan untuk dalam menulis email sendiri ya. Tujuannya apa email itu? Ya. Nah, ini kalau dari Onggo, pertama kita perhatikan subject line email. Subject line-nya ini harus singkat. Ya, jadi subjek itu jangan panjang-panjang, cukup singkat aja. Misalnya kalau misalnya undangan event, ya udah undangan event. Tapi nanti di dalamnya kan nanti akan dijelaskan apa gitu ya. Kemudian mungkin nanti akan dikirim lampiran-lampirannya atau attachment-nya. Lalu yang berikutnya jangan mirip iklan ya. Kenapa? Karena orang males banget baca yang bersifat iklan. Alah ini promosi, alah ini suka nyebelin. Nah, jadi makanya orang cenderung tertarik kalau itu bukan yang tidak berbau iklan. Jadi usahakan sebagaimana mungkin itu tidak membahasakannya tidak terlalu bersifat iklan. Lalu hendaklah positif. Jadi selalu mengisi informasinya yang positif dan tonjolkan manfaat yang paling penting ya. Jadi harus dijelaskan kalau bisa itu fokus utamanya itu berada di paragraf pertama. Jadi bisa jelas orang baca. Lalu jika tahu nama si penerima email, sapa nama mereka di subject line ya. Jadi kalau memang kita tahu namanya, misalnya kita mau mengirim press release ke media, misalnya ke media Kompas misalnya, kita udah tahu itu wartawannya siapa atau editornya siapa, sebut saja namanya di situ, dijelaskan ya, ditulis di subject line. Kemudian jangan pernah menggunakan huruf besar ya, kapital. Kenapa? Karena itu cenderung dikonotasikan dengan marah gitu ya. Jadi buatlah seperti tulisan yang biasa saja, tidak menggunakan huruf kapital. Jadi seperti ya EYD aja gitu ya. Lalu taruh kata-kata penting lebih dahulu. Tadi seperti saya bilang, fokus utama biasanya ditempatkan di
awal sehingga orang tahu ya. Orang tahu apa yang mau, oh tujuannya ini. Oh, tujuan suratnya ini ya. Lalu gunakan email merge atau personalisasi ya. Kenapa? Karena biasanya orang itu cenderung lebih menghargai kalau misalnya emailnya itu dikirim secara personal gitu ya. Jadi merasa seperti jadi dihargai, respect gitu ya. Kemudian gunakan nama pribadi ya. Gunakan nama pribadi sehingga lebih lebih terkesan personal. Jadi orang jadi lebih dihargai, oh dari ininya langsung nih, kepalanya langsung nih, oh dari bosnya langsung nih gitu ya. Jadi kalau udah tahu seperti itu. Lalu lebih difokuskan pada satu topik ya. Jadi jangan sampai kita mengirim email tujuannya masuk macam-macam. Cukup satu tujuan, satu topik ya. Jadi kalau memang diperlukan nanti akan kirim lagi dengan topik yang lain. Jadi satu email satu topik, jangan dibanyakin macam-macam. Misalnya kita mau ngirim press release tapi kita kirim katalog produk, kita kirim apa segala macam, itu orang akan maksudnya apa gitu ya. Itu orang akan berpikir begitu. Lalu penggunaan HTML atau TXT dan penggunaan signature file ya. Jadi ada fitur di email itu ya yang disebut dengan signature file atau kartu nama elektronik. Nah, di situ kita bisa menempatkan informasi kita. Siapa kita, ya, nama kita, jabatan kita, perusahaan kita, kemudian alamatnya juga, dan kemudian bagaimana orang itu bisa kontak kita. Yaitu kita taruh nomor handphone kita ataupun taruh email. Kalau misalkan ada akun medsosnya, taruh akun medsosnya di situ. Itulah yang disebut kartu nama. Jadi selayaknya kartu nama itu ada di situ, ya kan, informasinya, nama, jabatan, perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan akun media sosial, ya. Kemudian penggunaan attachment, ya. Jadi kalau memang kita mau mengirimkan attachment, itu disebutkan di badan surat itu, di badan email itu sebutkan terlampir surat gitu ya, terlampir attachment. Jadi biar orang paham. Jadi tidak hanya ini tidak hanya surat, tak ada attachment-nya juga. Jadi itu terbiasa menginformasikan kayak gitu. Lalu ada penggunaan emoticon. Ini sih optional, bisa dipakai, bisa juga tidak, tergantung kebutuhan saja. Ya, lanjut lagi. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan signature file, yaitu kartu nama elektronik, ya. Jadi sebutkan identitas Anda, buat saja singkat, jadi 8 baris ya, jangan lebih-lebihkan, jangan masukkan harga produk, jangan masukkan simbol-simbol, jangan masukkan nada-nada penjualan, jangan masukkan. Ini ibaratnya sama seperti kalau kalian pasti sudah pernah melihat kan kartu nama ya. Jadi selayak itulah, hanya dalam bentuk elektronik. Itu aja ya. Jadi sebenarnya signature file sama dengan kartu nama, hanya bentuknya elektronik. Lalu ada autoresponder. Nah, pasti kalian mungkin kalian ada yang pernah mengirim atau menerima mengirim email, kemudian misalnya mengirim email lowongan pekerjaan atau mengirim email apa gitu ya, kemudian ada baru terkirim udah ada balasan tling gitu ya, udah ada balasan. Ternyata balasannya ini bersifat autoresponder. Saya pernah mengirim email gitu ya ke teman saya, ke kolega saya tentang hasil riset, kemudian langsung dibalas.
Saya berpikir kok cepat sekali. Ternyata itu adalah autoresponder. Autoresponder ini jadi dia membalas dengan apa namanya, saat ini saya sedang berada saya sedang liburan gitu ya. Saya sedang liburan, saya akan membaca pesan Anda nanti gitu ya. Apa namanya, autorespondernya kayak begitu. Jadi sebenarnya bisa macam-macam sih. Kita bisa memprogram autoresponder ini. Jadi kalau ada email yang masuk, biar orangnya tidak gelisah nunggu email kita bisa mengirimkan autorespondernya. Biasanya misalnya kayak gini, terima kasih, pasti udah pernah nih kalian suka dengar ya, terima kasih sudah menghubungi kami akan segera memproses permohonan Anda, misalnya kayak gitu. Kami akan segera membaca pesan Anda, kayak gitu. Jadi itu adalah autoresponder. Jadi responnya otomatis. Nah, inilah biasanya bisa diprogram. Kalau kita mau, misalnya kita mau liburan, kita nggak sempat buka email, jadi kita bisa kasih tahu orangnya bahwa kita sedang liburan, atau kita juga mau mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menghubungi kita, ya, menghubungi kita. Nah, jadi ini tujuannya bisa macam-macam. Nah, itu bisa kita program, ya. Kemudian, mengapa public relation harus menggunakan autoresponder? Karena autoresponder ini bisa bersifat sebagai sekretaris pribadi, ya. Jadi untuk memberi kesan yang baik kepada pelanggan atau kepada audiensnya, jadi otomatis kita kita ini melakukan pembuatan autoresponder itu, gitu ya, sehingga orang tidak merasa gelisah gitu ya dengan kok lama banget dibalasnya, jadi biar nggak seolah-olah langsung dibalas, jadi itu maka dibuatlah autoresponder itu. Nah, isi pesan email yang dikirimkan melalui autoresponder ini dapat menentukan bagaimana kita bisa menjaga citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan, ya, karena ini responnya cepat, ini bagus nih perusahaannya, responnya cepat banget, langsung dibales, padahal itu autobot, ya, autoresponder yang menjawab, tapi itu justru adalah memberi kesan yang bagus, ya. Lalu ada beberapa tips untuk menghasilkan pesan-pesan efektif yang dikombinasikan dengan autoresponder, ya. Kita bisa sapa nama penerima email secara personalisasi, lalu kita bisa gunakan gaya menulis percakapan, lalu kita bisa fokus pada kebutuhan penerima email, dan kita bisa perhatikan subjek lainnya, lalu kita ingatkan mereka untuk segera bertindak, dan perhatikan juga tanda baca dan ejaan, juga bisa langsung ke tujuan. Ya, jadi gunakan banyak paragraf, namun sedikit baris dan paragrafnya. Nah, ini adalah beberapa tips yang untuk membuat autoresponder yang efektif, sehingga menjadi pelanggan itu atau klien itu menjadi senang, puas karena langsung dibalas dan langsung bersifat personalisasi, gitu ya. Oh ya, ini kemudian juga jangan melebihi 75 karakter, lalu kita bisa memanfaatkan multiple follow up, sehingga kita bisa melakukan follow up tanpa harus berada di depan komputer, gitu ya. Jadi semua bisa disetting. Pasti di setiap email itu juga bisa di program, ya. Lalu membangun merek melalui email atas dasar persetujuan. Jadi frase yang menggugah misalnya, maka kita harus membuat tulisan atau statement yang memang mampu menggugah perasaan orang, gitu ya, sehingga orang itu ingin meminta informasi lebih kepada kita, ya, kepada perusahaan. Jadi kita harus menggunakan
bahasa yang menarik gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Klik ya. Contohnya seperti ini. Klik di sini dan dapatkan newsletter bulanan yang syarat dengan tips hebat. Nah, ini orang kan jadi tertarik ya. Kemudian jawab segera email yang diterima ya. Kalau memang belum sempat dijawab dengan itu, bisa menggunakan autoresponder tadi. Kemudian kita melakukan customer service melalui email. Jadi emailnya apa namanya? Dan email ini adalah email yang hidup atau email yang aktif ya. Jadi jangan sampai kita memberi atau jangan sampai email perusahaan itu tidak aktif. Jadi harus aktif. Tuh. Lalu ada 5 hal yang harus dihindari pada saat kita menulis email promosi. Ya. Pertama, jangan panjang-panjang. Kedua, jangan banyak tuntutan. Ketiga, jangan terlalu sering. Dan yang keempat, email promosi itu harus terarah, ya, dan tidak boleh bersifat persuasif. Jadi bagaimana caranya untuk menarik orang? Ya kita bikin emailnya jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu akan membuat orang malas baca. Jadi kita harus menghindari itu, ya. Kemudian jangan banyak tuntutan. Apalagi orang jadi seperti disuruh, orang jadi malas. Atau juga ngirimnya terlalu sering. Setiap mungkin dalam sehari bisa berapa kali kirim gitu ya. Nah, itu jadi orang akan males. Jadi akhirnya apaan sih, langsungnya malah jadi unsubscribe. Jadi nggak mau langganan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu ada beberapa langkah mengembangkan pemanfaatan email untuk EPR. Yang pertama adalah getting started. Artinya kita bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi yang relevan. Jadi dulu ada yang namanya kayak Yahoo Groups gitu ya. Itu nanti ada tema-tema tertentu, kita bisa bergabung di situ. Jadi kita bisa tahu siapa aja orang yang ada di situ. Tapi sekarang itu sudah tidak tren, jadi ditinggalkan. Nah, sekarang ada di grup-grup ini ada di misalnya kayak media sosial, kayak Facebook, ya ada grup pecinta tanaman misalnya, ada grup kalau perusahaan kita bergerak di bidang perkebunan atau tanaman hidroponik, kita bisa ikut dalam komunitas itu. Dan kita terlibat diskusi yang relevan di situ, yang sesuai, tapi tidak memberikan nada yang promosi. Nah, dengan adanya aktivitas di situ, sehingga kita mendapatkan kontak masing-masing orang. Jadi kita bisa melakukan promosi secara terselubung, ya. Lalu gunakan signature files, ya. Jadi kita bisa menggunakan kartu nama elektronik tadi. Lalu email dapat digunakan untuk mengirim produk, ya. Jadi mengirim produk itu dalam bentuk informasinya, ya. Kemudian customer service, ya, bisa dipakai untuk customer service, ya, email ini. Jadi menjawab pertanyaan maupun keluhan dari pelanggan. Lalu juga bisa menjadi media release, artinya menyebarkan informasi press release atau siaran pers perusahaan kepada publik, gitu ya, kepada pelanggan. Nah, kemudian email juga dapat digunakan untuk research. Jadi kalau kita mau mencari informasi, kita bisa menggunakan email. Karena biasanya kalau misalnya informasi, kita bisa meninggalkan alamat email kita di situs tertentu gitu ya. Nanti mereka akan memberikan informasi buku-buku apa yang memang kita perlukan gitu ya untuk research kayak gitu. Lalu ada personal email. Di sini adalah email secara pribadi. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan email untuk keperluan kegiatan public relation kita. Ya. Lalu di sini ada milis. Nah, jadi kalau kita udah ngomongin email, kita sekarang ngomongin milis. Milis adalah singkatan dari mail list, gitu ya.
daftar alamat email. Ini yang seperti saya bilang adalah seperti kayak buku kontak kita ya, buku telepon kita gitu. Nah, tapi ini di email. Di email itu adalah kontak-kontak orang-orang yang kita perlukan di email kita. Nah, sehingga kita bisa mudah terkoneksi atau ngirim apapun material ke orang tersebut. Lalu ada juga yang disebut komunitas online. Nah, kalau Milis dengan komunitas online ini berbeda ya. Kalau Milis ini adalah daftar alamat email yang kita punya sendiri, tapi komunitas online adalah sebuah komunitas atau grup yang mempunyai kesamaan pada satu hal, gitu ya. Dan di grup ini biasanya saling berbagi informasi, share berita apapun itu di grup tersebut, gitu ya. Jadi kalau dulu ada Yahoo Group, sekarang kalau di Facebook ada grup-grup macam-macam gitu ya. Dan kita bisa tentukan siapa anggota kita, gitu ya. Itu jadi Milis dengan komunitas online itu berbeda ya. Kemudian di sini jenis Milis publik ya. Milis publik itu ada yang moderated dan yang tidak moderated. Jadi lalu kita bagaimana mencari milis yang tepat? Nah, ini kita bisa bergabung dalam milis diskusi publik gitu ya, atau kita dalam dari provider gitu ya. Jadi biar sesuai target sama perusahaan kita. Jadi kita bisa tentukan apa sih yang kita mau gitu ya, yang sesuai sama perusahaan kita. Lalu merangkai milis yang efektif. Nah, jadi pertama kita persiapkan isi email dengan hati-hati sebelum kita mengirim ke milisnya ya, karena kalau kita salah jadi itu larinya kan mempengaruhi kredibilitas perusahaan. Lalu pesan itu juga harus singkat, to the point, dan sisipkan signature file di akhir tulisan email. Ya, jadi jangan bertele-tele. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi anggota milis ya, itu agar tidak saling ribut lah gitu ya. Kalau mau saling bertukar informasi berarti harus yang relevan sesuai dengan tema atau topik daripada si milis tersebut. Lalu jadi kontributor yang baik. Jadi artinya gini, memang kita ada maksud untuk mempromosikan sebuah produk dari perusahaan kita, tetapi kita bisa berkontribusi dengan memberi pesan yang baik itu secara terselubung. Jadi tidak terang-terangan promosi, ya, karena orang tidak suka seperti itu ya. Lalu kemudian promosi secara advertorial akan lebih disukai dibandingkan secara terang-terangan. Ya tadi seperti saya jelaskan ya. Jadi advertorial ini akan lebih dihargai apabila kita bertindak sebagai orang ketiga, bukan pemilik dari promosi tersebut. Nah, jadi kita berperan seolah-olah kita bukan orang dari perusahaan itu, ya. Walaupun sebenarnya kita adalah orang perusahaan itu, tapi kita jangan sampai seperti itu. Jadi seolah-olah kita dari pihak ketiga yang melakukan review atau apapun itu ya. Lalu kemudian pesan email harus berisi dorongan agar mereka bertindak berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi tanpa kesan menggurui. Ya, jadi kita harus menggunakan bahasa persuasi yang halus, yang tanpa terasa mereka jadi ingin mengubah sikap dan bertindak sesuai keinginan kita tanpa kita terkesan menggurui. Lalu kita harus tetapkan target yang masuk akal dan kita periksa kembali dan evaluasi lagi mana milis yang banyak mendatangkan respon. Ya, jadi kita cek gitu. Kemudian membangun dan mempromosikan milis perusahaan. Ya, jadi kita bisa membuat milis perusahaan sendiri. Ya, kemudian ini akan bermanfaat sekali untuk aktivitas EPR. Ya, kadang kita
dapat dengan mudah dan lancar, efektif, efisien berdialog dengan publik, calon pelanggan atau pelanggan tetap, ya, atau stakeholder lainnya, gitu ya. Apabila kita ingin men-share press release atau update suatu produk, kemudian atau harga, gitu ya, hal-hal yang terkait dengan event, launching dan lain-lain. Nah, ini kita bisa memaksimalkan ini, lalu kita melalui pembuatan e-magazine. Jadi ada majalah elektronik, bisa juga sih newsletter ya, newsletter itu bisa dibuat secara elektronik yang bisa di-share seperti itu, ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada tugas individu ya di pertemuan kedua ini. Saya harap tugas ini akan dikerjakan oleh kalian semua dengan semangat ya. Ini gampang sekali tugasnya. Misalkan Anda sebagai seorang PR pada perusahaan layanan jasa penerbangan, maskapai penerbangan ya. Jadi kalian diminta membuat signature file ya. Jadi agar kelihatannya ini memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan dengan respon yang cepat, maka Anda dituntut untuk bisa membangun kredibilitas diri sebagai seorang PR dalam pelayanan prima, yaitu dengan membuat signature file atau kartu nama elektronik ya, yang menunjukkan kredibilitas Anda sebagai seorang public relation pada perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Setelah itu udah dibuat ya, kemudian buatlah autoresponder dengan konten yang mampu menunjukkan manajemen relationship yang baik. Jadi kalian bebas berkreasi, mau seperti apa autorespondernya ya, itu menjadi bagian tugas kalian. Nanti tugas ini bisa di submit di MyBest atau dikirim ke email dosen ya. Jadi ini menjadi tugas individu yang pertama untuk kalian, yaitu buat signature file dan autoresponder. Dari pura-puranya ya dari maskapai kalian adalah pegawai maskapai penerbangan. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan cukup jelas dan bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.